Nanti untuk yang cabang baru kerjasama dengan teknisi lain. Teknisi lagi. Ada nggak bayangan di mana lokasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi jumpa bersama saya Arul di acara podcast kita, tentunya yang dipersembahkan oleh Puspindo. Dan kali ini saya kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa juga. Tetangga kita ini, tetangga daripada Studio 1 Puspindo, Mas Ferry. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam, Mas Arul. Ya, jadi selamat malam, sahabat Puspindo. Jadi Mas Ferry adalah kepala toko daripada toko Mobile Connection ya? Ya. Nah. Oke. Jadi maaf ini podcastnya agak larut ya. Jadi tidak jadi masalah karena kan dekat ya. Nah, santai aja. Oke, jadi Mas Ferry sendiri di Makassar sudah berapa tahun ini? Cukup lama ya? Saya dari 2014. 2014 ya. Sudah 7 tahun. 7 tahun lebih. Mobile Connection sendiri ada berapa di Makassar? Kalau di Makassar baru 2 menuju 3. Menuju ke 3. Pemirsa di rumah, menuju ke 3. Siap-siap. Ketiga itu di mana? Langsung calling dia beliau. Oke. Jadi toko Mobile Connection itu startnya di Kota Makassar itu tahun berapa? Kalau di Makassar 2009. 2009. Oh, sudah lama ya? Sudah lama. Sudah, iya sih. Saya sadari itu dari MTC. Iya, dari MTC. Berganti waktu. Akhirnya yang paling lama jadi kepala toko itu Mas Ferry. Luar biasa. Jadi saya cukup salut sih dengan Mas Ferry sebagai kepala toko sampai sekarang ya. Jadi saat ini sudah ada cabang di sebelah. Ya. Di Mobile Connection Perintis Kemerdekaan. Jadi apa namanya, Mobile Connection sebelumnya ada di MTC, sekarang lebih fokus di Perintis. Betul. Kalau Mobile Connection sendiri kita berbicara, siapa sih owner daripada Mobile Connection? Kalau owner sepenuhnya itu Pak Sunarto, atau disebutnya orang-orang lebih kenal Ajang. Ko Aceh ya. Ko Aceh ya. Jadi beliau sendiri punya Mobile Connection itu sudah berapa sih cabangnya? Kalau untuk wilayah Indonesia dia baru 12 menuju ke 15. 12 menuju ke 15. Jadi nanti ada lagi untuk di Makassar yang ketiga. Ada. Oke. Jadi ya seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya toko Mobile Connection sampai juga di Perintis. Ya. Di Perintis sendiri sudah jalan 2 tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Betul. Tapi di cabang yang lain, cabang daripada Mobile Connection selain di Pulau Jawa, cuma di Makassar juga. Di luar Jawa sih ada di Sumatera. Ada Sumatera. Sumatera ada, Kalimantan ada. Iya. Cuma yang belum di Bali sama Irian Jaya. Oh begitu. Atau Papua. Oh itu yang belum. Betul. Oh di Papua akan ada rencananya. Papua belum ada yang berani di sana. Belum ada yang berani. Kirim barangnya ya. Luar biasa. Betul, soalnya mungkin masih bertahap. Bertahap ya. Jadi adalah agenda kedepannya seperti itu. Jadi Mobile Connection bukan lagi toko yang baru sih di Kota Makassar. Apa yang menjadi pengalaman menarik sih selama jadi kepala toko di Makassar? Pengalaman suka dukanya mungkin. Suka dukanya sih, pertama kita itu kan ya tahulah sejarah Mobile Connection di sini. Iya. Kita membangun dari nol kembali. Istilahnya kita ribu lah, dibangun ulang. Betul. Sebenarnya dulu kan udah, terus sempat turun, kita rebuild, ya jadilah begini. Itu perjalanannya ya, untuk proses sampai saat ini ya kita harus 7 tahun lewati. Betul. Jadi tidak mudah ya untuk sampai di titik ini. Ya benar. Tetapi di antara semua cabangnya Mobile Connection masih aktif semua.
aktif semua. Aktif semua. Ah. Tapi Koacian sendiri sudah lama tidak menginjak Makassar kalau tidak salah ya. Terakhir ke Makassar 2 minggu kemarin, seminggu kemarin. Oh, seminggu kemarin datang. Oh, Beliau iya, ke iya. sini. Habis dari pandemi dia baru toko Surabaya sama Makassar yang dikunjungi. Oh begitu, selama pandemi. Oke, kita hampir bicara soal pandemi. Selama pandemi kemarin, ada nggak ngefeknya buat penjualan mungkin? Ya beruntungnya sih ya, mungkin rencana dari yang di atas. Iya. Kita udah buka ruko dulu. Oh gitu. Nah, jadi pandemi itu kan kalau nggak salah akhir 2009, awal 2020. Ah betul. Nah, kita buka ruko itu November 2009. Nah, Betul. untung kita udah buka, MTC ditutup total. Iya ya. Nah, waktu itu. jadi kita masih bisa survive, masih bisa melayani pembeli lewat online sih mas. Jadi ya walaupun pada saat di waktu-waktu tertentu, waktu pandemi ya offline tidak ada, online ada. Ya. Kurasa untuk penjualan sih ndak terlalu pengaruh ya. Kalau Dengan pandemi. mungkin rezeki dari yang di atas ya. Justru saya merasakan dampak positifnya di situ. Oh lebih kepada Anehnya itu. Di situ. Ya, Mungkin ya nggak tahu juga ya. Betul. Berarti untuk penjualan sih ya stabil-stabil aja ya selama pandemi. Yang pengaruh mungkin teman-teman yang ada di luar ya. Iya. Misal yang ada di MTC sudah tidak buka counter kalau pada saat kemarin penutupan. Benar. Betul. Oke. Jadi target penjualan mobile connection sendiri sih memang difokuskan untuk teknisi atau untuk pelanggan umum? Semua sih. Semua. Kita sebisa mungkin bermanfaat untuk semua kalangan. Semua kalangan. Betul. Dulu kita berfokus kepada teknisi. Karena kita sudah mencakup ke aksesoris lainnya, otomatis secara nggak langsung kita bermanfaat buat semuanya. Betul. Oke, jadi yang dijual ada spare part, ada juga aksesoris. Oke, jadi LCD yang ada di mobile connection sendiri ya masih dijaga kualitasnya ya sampai saat ini, dan bisa dikatakan salah satu toko spare part yang menjaga kualitas pelayanan ya teman-teman. Karena kan moto dari toko kami adalah quality is our concern. Jadi kualitas itu adalah yang kami utamakan gitu. Kualitas yang diutamakan. Betul. Berarti ya. Jadi cari harga murah jangan di saya. Oh begitu. Cari kualitas datang ke saya. Betul. Jadi teman-teman di rumah, pemirsa dimanapun berada, nah ini ada salah satu tagline ya. Mau mencari kualitas, silakan ke Mobile Connection. Oke. Jadi Mobile Connection sendiri ini adalah salah satu mitra daripada Puspindo. Jadi teman-teman di Puspindo sudah menjalin kerjasama. Ya, ini mungkin bisa dikatakan tahun kedua ketiga ya. Jadi Mobile Connection dengan kehadirannya membantu teman-teman teknisi dalam mencari rezeki. Itu sangat diapresiasi oleh teman-teman di Puspindo. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, kita tidak dipersulit. Teman-teman belanja spare part di Mobile Connection sama sekali tidak dipersulit, tidak mesti disuruh tanda tangan, tidak mesti disuruh foto apa segala macam. Kan ada nih toko yang seperti itu. Itu mungkin SOP-nya mereka sih. Cuma kita lebih kepada memberikan rasa nyaman ya. Betul. Kita kan istilahnya mengutamakan pelayanan yang baik, mengutamakan ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa ditolong ya. Betul. Kekeluargaan ya. Betul. Kan ada ini kartunya Puspindo, kartu anggota khusus member resmi. Berlaku nggak di toko Mobile Connection? Yang baru pasti berlaku. Yang baru. Jadi teman-teman atau pemirsa di rumah, saat ini kartu yang sebagian teman-teman atau anggota resmi ya pegang itu sudah expired,
Jadi nanti di awal tahun, tepatnya di Januari, kita ada kartu yang baru dan itu yang akan berlaku di semua mitra Puspindo yang ada di Makassar maupun ada di luar Makassar. Jadi ya adalah sesuatu yang bisa pembeda ya dengan teknisi yang lain yang tidak terdaftar sebagai member resmi Puspindo. Untuk mobil sendiri kartu itu berlaku untuk semua barang. Itu. Jadi kartu bukan hanya spare part, bukan hanya aksesoris, tapi semua barang. Tool pun bisa. Betul. Jadi semua barang yang penting bahwa memperlihatkan ya Terlihat kartunya. Jadi begini Pak, saya panggil aja Mas Peri ya. Ya. Itu nanti di kartunya akan ada foto. Di kartu yang baru ada foto pemegang kartu. Jadi itu nanti tidak bisa dipakai orang lain. Ada fotonya otomatis disesuaikan. Nah ini kok fotonya lain dengan yang belanja lain. Ya, benar. Bisa nanti, tapi bisa komunikasi dulu. Cuma lebih kepada memberikan manfaat sih, bukan kita mau mempersulit, tapi lebih kepada menjaga daripada salah gunakan sama orang lain. Benar. Jadi nanti ada fotonya. Pokoknya nantilah kita akan tampilkan di website Puspindo, tentunya di www.puspindo.co.id. Jadi nanti kita akan ada juga acara, termasuk acara yang akbar sih. Karena terakhir kita buat itu di 2019. Oh iya. 2019 kemarin di Celebes Convention Center. Dan kali ini kita akan buat lagi, insya Allah lebih besar lagi. Nah, ini sebetulnya agenda yang lama Pak. Agenda yang lama. Kenapa saya bilang agenda yang lama? Karena sebelum pandemi sebetulnya kemarin kita sudah agendakan. Ada pandemi, langsung buyar semua. Iya, benar. Bukan cuma kita yang mau bikin acara gagal. Semua. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan di tahun 2022, tepatnya tanggal 22 Februari, kita akan buat acara insya Allah dipermudah. Kita akan undang semua teman-teman teknisi ataupun semua sahabat Puspindo dimanapun berada. Nah, nanti kita akan sampaikan untuk lebih lengkapnya lewat panitia atau langsung mengunjungi website resmi Puspindo, yaitu di www.puspindo.co.id. Jadi waktu 2019 kemarin, Mobile Connection ambil ikut support ya di situ. Kita support terus. Nah, jadi Mobile Connection salah satu yang support terus untuk teman-teman teknisi. Jadi saya berikan aplaus sendiri sih buat Mobile Connection. Jadi bukan ini kartunya bisa berlaku di luar daripada Makassar nggak? Belum ya. Nah, baru di Makassar. Nah, tapi mungkin bisa dibicarakan itu. Kemungkinan. Oke. Kalau untuk LCD sendiri kualitasnya ada nggak teman-teman yang komplain soal LCD belakang ini? Masalah kualitas sih nggak ada komplain. Cuma masalah yang ditanyakan tuh kenapa harganya berbeda gitu. Oh begitu. Ya kita cuma bisa jelasin ini kok sama-sama ori, tapi harganya kok beda. Iya. Nah, sebenarnya ori itu cuma penamaan dari setiap toko masing-masing. Betul. Nah, ada ori Y8, ada ori Incel, ada ori apalah super, macam-macam juga ya. Super saya apalah. Itu sih penamaan saja. Nah, ada super-supernya betul. Jadi harga otomatis beda. Cuman yang membedain tetap harga tuh tetap berbeda gitu loh. Nggak mungkin orang jual harga nggak sesuai standar barangnya. Apa sih rencana ke depan buat teman-teman teknisi untuk lebih kepada agar teman-teman tidak merasa lebih terpuruk sih, dalam artian ada teman-teman yang mungkin merasa wah ini saya alih profesi aja deh jadi tukang ini ya pasang-pasang touchscreen, karena mau beli LCD juga kualitasnya ada yang mahal, ada yang memang kualitasnya yang kurang bagus. Tapi yang kurang bagus ini saya tidak berbicara Mobile Connection ya. Adalah yang kurang bagus,
dan itu dipersulit juga. Nah, itu teman-teman saat ini ada yang malah yang membeli alatnya sendiri untuk menyiasati seperti itu. Menyiasati pasang LCD sendiri. Pasang ini touchscreen-nya sendiri, kacanya sendiri, glassnya. Sebenarnya itu nggak masalah juga, itu malah saya mengapresiasi itu, berarti emang dia belajar gitu. Soalnya kita nggak tahu prediksi harga LCD suatu saat turun apa naik. Soalnya kan semua tuh ditentukan oleh Cina gitu. Oh begitu. Kita bicara itu, nggak semua barang elektronik nggak luput dari negara itu gitu. Kita pun nggak bisa mengontrol harga itu gitu. Suatu saat RMB naik, kita pasti ikut naik. RMB turun, kita pasti ikut turun gitu. Jadi sebisa mungkin ya bagus sih kalau teknisi sudah belajar untuk memasang touchscreen saja, itu istilahnya memperbanyak keuntungan lah. Iya betul. Lebih mencegah daripada ada teman-teman yang nombok ya istilahnya, teman-teman di sini. Beli LCD sudah mahal, pas dipasang rusak. Tidak cara lain ya pasti beli lagi kalau memang kita tidak punya alatnya. Tapi semua kembali kepada teknisi masing-masing. Kalau pengen mau simple ya beli LCD set. Kalau mau pengen ada tantangan, ya udah kita coba deh beli alatnya. Masing-masing ada resikonya ya. Resikonya pasti semua ada. Betul. Jadi kalau ini apa namanya, Mobile Connection sendiri produksi nggak LCD-nya? Untuk produksi sih kami nggak ada produksi, tetap kami dari pabrik Cina. Soalnya untuk produksi kita belum ada sih. Begitu. Tapi kantornya sendiri, kantor pusatnya di mana itu? Kita ada di Ruko Roxy. Di Roxy. Di rukonya. Di rukonya. Kalau kantor pusatnya di situ. Kalau di toko Roxy, tokonya. Di tokonya ya. Oke, jadi Mobile Connection sendiri cuma bergerak di apa namanya? Bergerak di penjualan spare part dan aksesoris ya. Kalau handphone tidak. Handphone tidak untuk saat ini. Jadi lebih fokus ke situ ya. Spare part dan aksesoris. Pada saat belanja spare part di Mobile Connection, bagaimana supaya kemungkinan memperkecil kemungkinan untuk gagal pemasangan atau apa? Gimana sih caranya untuk mensiasati dari toko Mobile Connection sendiri? Oh, sebenarnya itu kebanyakan sih di bagian pemasangan LCD ya. Begitu, teknisinya. Penekanannya itu mungkin lebih diperhatikan di situ sih. Banyak kan kadang ada ini kenapa nggak main kok blank, kemungkinan ada ground gitu. Berbicara soal teknisi di Mobile Connection sendiri ada teknisi sendiri ya? Ya ada tenan di depan ya? Ya ada. Kalau tidak salah ada sendiri. Lumayan besar loh saya lihat. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman ya cukup terbantu dengan adanya tenan itu. Teman-teman bisa apa namanya membuka toko, tidak sempat buka toko atau tidak mampu. Betul. Bisa menjalin kerjasama dengan Mobile Connection ya. Betul. Makanya menutup kemungkinan kita nanti untuk yang cabang baru kerjasama dengan teknisi lain. Teknisi lagi. Ada nggak bayangan di mana lokasinya? Ada. Kemarin sudah cari. Oke. Jadi kita sudah berada di penghujung acara. Ya. Tentunya teman-teman atau pemirsa di rumah ingin tahu di mana sih ini lokasinya toko Mobile Connection? Ya, lokasinya yang untuk di toko Perintis ada di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11, ruko warna coklat ya. Warna coklat. Dekat toko spare part lainnya juga. Oke, jadi ada spanduknya ya? Ya, ada spanduk Mobile Connection. Kalau di MTC di lantai 3 blok M5A M5B. Jadi ada nggak ini media sosialnya untuk bisa? Ada tapi saya lupa ya. Instagramnya ada nggak? Ada Instagram, ada juga Facebooknya di Mobile Connection Makassar. Jadi nanti nomor admin nanti akan saya tampilkan di deskripsi video ini ya. Iya. Jadi sekian pertemuan kita
kita. Mudah-mudahan di season berikutnya, Ya. di season kedua kita bisa jumpa lagi. Tentunya mungkin ya kita doakan semoga toko yang ketiga di Makassar bisa dipermudah Amin. dan bisa sukses selalu ya. Amin. Buat teman-teman di Mobile Connection dan teman-teman teknisi yang ada. Ya, berdampak bagi semuanya. Oke, sekian dulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, tetap sukses selalu, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah.